Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Agar dalam belajar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan, wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas puasa di bulan Ramadan. Nah, kalian perhatikan percakapan antara si Ali dan Perdi. Sudah kalian perhatikan? Nah, di situ ada pertanyaan, mengapa harus berpuasa? Sewaktu-waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Apa hadiah yang kita dapat apabila kita berpuasa? Puasa hadiahnya takwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan takwa. Apa yang dimaksud takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Apa saja ketentuan-ketentuan puasa? Yang pertama, syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang tidak balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak berpuasa. Tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit
boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir dan miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Berikut syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Misalnya bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Berikutnya adalah rukun puasa. Apa-apa saja rukun puasa? Yang pertama, berniat, yaitu menyengajakan puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Kemudian, apa saja hal yang dapat membatalkan puasa kita? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian lagi, datang bulan atau haid atau melahirkan. Seterusnya, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Apabila seseorang sedang berpuasa, lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya, perbuatan tercela misalnya adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapat pahala. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang ketentuan-ketentuan puasa? Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat berkah. Kita sambung lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.